Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Media. Ini adalah video part kedua dari rangkaian perjalanan saya untuk naik kereta panoramik dengan tarif termurah dari Bandung menuju Garut. Setelah di video part 1 saya naik komuter lain Walahar paling pagi dari Cikarang, saat ini saya telah tiba di stasiun Purwakarta untuk transit ke kereta selanjutnya yang akan membawa saya ke kota Bandung. Bagaimana kelanjutan perjalanan saya ngeteng ke kota Bandung? Cerita selengkapnya dapat kalian lihat di video berikut. Buat yang belum nonton video part satunya, bisa ditonton terlebih dahulu, supaya nggak ada informasi yang kelewat. Oke teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam, kita tiba di stasiun Purwakarta. Karena kita naik Papandayan, nanti kita keluar area peron dulu, lalu sekalian cari makan buat ganjal rasa lapar. By the way, beberapa waktu lalu saya juga pernah nyambung naik kereta di sini, komuter lain Garut, terus lanjut komuter lain Walahar. Cuma nggak harus keluar stasiun dan boarding ulang lagi karena masih menggunakan rangkaian kereta yang sama. Nah, ini komuter Walahar yang saya naiki tadi. Untuk kereta Papandayannya nanti berangkat dari sini sekitar jam 8. Oh ya, untuk tarif kereta ekonomi Papandayan dari Purwakarta ke Bandung sekitar Rp28.000. Kalau kalian ingin ngeteng ke Bandung dengan tarif yang lebih murah lagi, bisa banget pakai cara yang saya pakai sebelumnya, cuma dari arah kebalikannya. Tapi kalian harus cocokin jadwal komuter Walahar tiba di sini dan keberangkatan komuter Garutnya juga di sini menuju Bandung. Dan beginilah situasi di luar stasiun Purwakarta. Oh ya, ini saya langsung cetak tiket kereta Papandayannya karena di sini belum ada boarding menggunakan face recognition. Karena nggak nemu makanan yang menarik buat sarapan, saya putuskan kembali ke area stasiun. Akhirnya saya putuskan aja buat beli roti O. Soalnya lokasinya enak, ada di dalam stasiun, terus ada tempat duduk dan mejanya kayak gini. Beres sarapan, saya langsung antri untuk boarding. Sebelum boarding, jangan lupa siapin tiket sama kartu identitas kalian. Jadwal kedatangan kereta Papandayan yang kita naiki akan saling bersilang dengan kereta api Parahyangan yang keberangkatan dari Bandung. Tapi kereta api Parahyangan dulu yang akan tiba nanti. Kereta api Parahyangan tersebut berangkat dari Bandung pada pukul 06.35 atau keberangkatan paling pagi kedua dari Bandung. Untuk suasana peron stasiun Purwakarta ini cukup ramai dan cuacanya sangat cerah. Untungnya masih pagi ya, gak kebayang kalau siang pasti terik banget. Komuter Walaharnya sendiri udah standby dan lokomotifnya udah ada di depan rangkaian dengan posisi long hood.
Oke, karena kereta ini berhentinya nggak lama, kita langsung saja masuk ke dalam kereta. Premium 2 ini ya? Oh ya, untuk perjalanan kereta api Papandayan sudah pernah saya bikin video tripnya beberapa waktu lalu dari Bekasi menuju Bandung. Tapi berhubung ini judulnya ngetek ke Bandung paling pagi, saya buatkan lagi video perjalanannya supaya ceritanya berkesinambungan dengan video sebelumnya. Gak lama setelah kereta api Papandayan tiba, kereta api Parahyangannya diberangkatkan tepat waktu sesuai jadwal dengan tujuan akhir stasiun Gambir. 2 menit kemudian kereta api Papandayannya juga diberangkatkan terlambat 1 menit dari jadwal dengan tujuan akhir nanti di stasiun Garut. Di sebelah kanan kita terdapat jalur kereta api cepat Wus. By the way, posisi saya saat ini sedang ada di kereta makan. Kalau mau lihat review lengkap kursi ekonomi yang saya duduki di kereta ini, bisa juga lihat video saya sebelumnya naik kereta api Papandayan di kelas ekonomi beberapa waktu lalu. Kalau kalian melihat banyak kerajinan tanah liat seperti pot, kendi, keramik hias, dan semacamnya, artinya kita sudah dekat dengan stasiun Pleret. Pleret merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Purwakarta dan sudah lama terkenal sebagai daerah pengrajin kerajinan dari tanah liat tersebut. Industri kerajinan tanah liat tersebut diperkirakan sudah eksis sejak tahun 1795 dan makin terkenal pada tahun 1900-an. Bahkan kalau kalian cari di Google dengan keyword Pleret Purwakarta, pada hasil gambar akan menampilkan gambar keramik hias, kendi, pot, dan sejenisnya.
Toko keramik hias yang tadi kita lihat itu bernama Mustika Bunda Keramik, yang merupakan salah satu tempat legend yang memproduksi dan menjual kerajinan seperti keramik hias tadi. Ini bisa dilihat dari bentuk bangunannya yang masih mempertahankan bangunan lamanya. Bahkan tulisan industri keramik Pleret seperti memperjelas bahwa di sini pernah menjadi pusat industri kerajinan keramik di masa itu. Selain terkenal akan industri keramiknya tadi dan masih di dalam wilayah Kabupaten Purwakarta, Pleret juga terkenal dengan sate maranginya. Bahkan jika kalian turun di stasiun Pleret, di sebelahnya terdapat tempat bernama Kampung Sate Marangi, di mana banyak penjual sate marangi yang menjajakan dagangannya di tempat tersebut. Sayangnya di stasiun Pleret ini dalam sehari hanya terdapat 2 kali jadwal keberangkatan kereta lokal, baik dari dan menuju Purwakarta maupun dari dan menuju arah Bandung. Saat ini kita melintasi jembatan Cisomang. Dari sini terlihat sebuah air terjun atau curug yang bernama Curug Cijamur.
08.55 kita melintasi stasiun Maswati. Di sini kita bersilang dengan kereta api yang sama-sama mempunyai relasi Jakarta-Garut, yaitu kereta api Cikuray. Dari Garut, kereta api ini diberangkatkan pada pukul 6 pagi dengan tarif flat Rp45.000 saja. Jadi mau turun di stasiun terdekat atau turun di stasiun tujuan akhir di Pasar Senen, itu tarifnya sama saja. Saat ini kita melintasi terowongan kereta terpanjang yang masih aktif, yaitu terowongan Sasak Saat. Gak lama setelah melewati terowongan Sasak Saat, kita melintas langsung di stasiun Sasak Saat. Untuk posisi stasiunnya ada di sebelah kiri arah lajunya kereta. Di depan kita akan melewati jembatan kereta Cirangrang yang melintasi Jalan Raya Cikampek Padalarang dan Jalan Tol Cipularang. Dan gak jauh dari jembatan Cirangrang tadi, kita akan melewati jembatan Cikubang.
kita udah lewat jembatan Cilame, artinya kita sebentar lagi akan melintasi stasiun Cilame. Nah, kalau udah lihat jalan raya di sisi jalur kereta api gini, artinya sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Padalarang. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, kita tiba di stasiun Padalarang. Lebih cepat 4 menit dari jadwal.
10 menit kemudian kita tiba di stasiun Cimahi, 1 menit lebih awal dari jadwal. Setelah berhenti 3 menit, kereta kita diberangkatkan kembali tepat waktu sesuai jadwal. Pukul 09.44 kita tiba di stasiun Bandung, telat 1 menit dari jadwal. Dan untuk total pengeluaran sementara adalah sebagai berikut. Dengan rincian untuk biaya tiket kereta saja sebesar 35.000. Lalu apakah worth it ngeteng ke Bandung dengan biaya sebesar itu? Kalau menurut saya pribadi sih worth it banget. 35.000 udah sampai Bandung pagi-pagi. Kalau sorenya mau pulang ke arah Jakarta bisa lebih murah lagi, karena naik komuter Garut dari Bandung ke Purwakarta, lalu lanjut naik komuter Walahar ke Cikarang. Yang jika ditambah biayanya dengan komuteran Cikarang hanya berkisar 17.000 sampai 20.000 rupiah saja, dengan resiko nggak kebagian kursi alias berdiri hingga 2 jam perjalanan sampai Purwakarta. Tapi kalau nggak mau berdiri 2 jam, kalian bisa pakai cara tadi, pesan tiket kereta api Parahyangan, Harina, atau Papandayan dari Bandung menuju Purwakarta, kemudian lanjut komuter Walahar sampai Cikarang. Dengan catatan kalian harus cocokin jadwal komuter Walahar, yang mana jadwal terakhir dari Purwakarta ke Cikarang ada di jam 18.05. Lewat dari itu kalian nggak bisa pakai cara ngeteng ini. Atau jika kalian balik ke arah Jakartanya pada pagi hari, bisa menggunakan kereta api Cikuray dari Bandung dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Oke, untuk video ngeteng ke Bandungnya berakhir di part ini. Di video berikutnya saya akan lanjut naik kereta panoramik termurah dari sini menuju Garut. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video perjalanan saya selanjutnya.